Selamat siang Mas David. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas akuntansi sektor publik C akan menjelaskan materi mengenai PSAP 02 yaitu laporan realisasi anggaran. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada Sandra, ada Bagus Tangguh, ada Ferdinanda, ada Cahaya Diningrum, ada saya sendiri Irfan Megara Ziki, dan langsung aja ke apa itu laporan realisasi anggaran. Jadi laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menunjukkan anggaran yang direncanakan dan realisasi sebenarnya selama satu periode. Jadi laporan realisasi anggaran itu membandingkan antara anggaran dan realisasi. Nah, mungkin kalau misalnya di akuntansi komersial itu seperti laporan laba rugi gitu. Jadi di laporan realisasi anggaran ini juga memiliki output yaitu surplus atau defisit selama satu periode. Nah, LRA ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Jadi dalam LRA ini terdapat akun-akun seperti pendapatan dan beban yang nantinya kita tahu berapa surplus atau defisit dari laporan kas kita, terus juga ada pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan penerimaan pembiayaan, serta transfer-transfer kepada pihak lain. Selanjutnya, ini adalah contoh laporan realisasi anggaran. Di sini dicantumkan ada beberapa akun, yaitu pendapatan, bisa dari pendapatan sewa atau retribusi, terus juga ada belanja, ada beberapa belanja yang harus dicantumkan. Nah, nanti pendapatan ini dikurangi sama belanja, nanti akan masuk ke total surplus atau defisit. Selanjutnya ada pencatatan pembiayaan. Nah, untuk penjelasan akun-akun ini akan dijelaskan lanjut oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pendapatan dalam LRA. Nah, pendapatan dalam LRA itu adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Artinya ini pendapatan LRA adalah uang yang benar-benar masuk ke kas pemerintah dan uang itu menjadi milik pemerintah serta tidak harus dikembalikan. Contohnya itu kayak pajak, retribusi, dan dana transfer dari DAU atau DBH. Nah, kapan pendapatan diakui? Dalam LRA, pendapatan dicatat dengan basis kas. Ini berarti pendapatan hanya diakui saat uang benar-benar diterima di kas umum daerah atau nasional. Contohnya itu pajak daerah baru dicatat sebagai pendapatan setelah wajib pajak membayar dan uang itu masuk ke kas daerah. Baik, selanjutnya yaitu klasifikasi pendapatan. Nah, pendapatan ini diklasifikasikan menurut sumber dan jenis pendapatan. Artinya itu pendapatan dipisahkan berdasarkan dari mana asalnya. Misalnya, ada pendapatan asli daerah atau PAD dan pendapatan transfer dari DAU dan alokasi umum dan DBH dana bagi hasil. Nah, di sini juga ada pencatatan berdasarkan asas bruto. Nah, artinya di sini penerimaan dicatat sebesar jumlah bruto, tidak boleh dikurangi dengan pengeluaran terkait. Contohnya itu, jika pemerintah menerima 100 juta dan langsung mengeluarkan 10 juta, maka pendapatan tetap dicatat 10 juta, bukannya selanjutnya yaitu pengembalian pendapatan. Nah, pengembalian pendapatan di sini itu artinya ada kesalahan atau kelebihan pembayaran, bukan karena pendapatan sifatnya harus dikembalikan. Misalnya, wajib pajak itu membayar pajak berlebih. Misalnya harusnya membayar 1 juta tapi malah ditransfer sebesar 1,5. Nah, maka 500 itu adalah kelebihan dan harus dikembalikan. Ada dua situasi pengembalian pendapatan berdasarkan PP 24 tahun 2025 dan PP 71 tahun 2010. Nah, yang pertama itu, jika pengembalian terjadi di tahun yang sama, dicatat sebagai pengurang pendapatan LRA. Dan yang kedua, jika pengembalian adalah salah untuk tahun lalu, maka dicatat sebagai pengurang sal atau silpa, bukan pendapatan. Nah, pengembalian pendapatan ini ada dua jenis. Yang pertama, pengembalian tahun berjalan dicatat sebagai pembalik pendapatan. Dan yang kedua, pengembalian pendapatan tahun lalu dicatat sebagai pengurang silpa. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai belanja. Nah, yang pertama kita akan membahas definisi dari belanja itu sendiri. Jadi, definisi belanja itu adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara ataupun daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam suatu periode anggaran yang bersangkutan. Nah, untuk kapan pengakuan belanja itu diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara ataupun daerah. Nah, pengeluarannya itu melalui bendahara pengeluaran yang diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut yang bisa disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, yaitu melalui penerbitan SP2DGU atau GU nihil. Nah, di belanja itu ada dua cara untuk pembayaran, yaitu bisa melalui secara langsung ataupun bisa melalui dana kas kecil yang diberikan atau diberikan kepada bendahara pengeluaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembiayaan. Pembiayaan merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran selanjutnya. Dalam penganggaran pemerintah, transaksi ini dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya, kita akan bahas akuntansi pembiayaan. Dalam akuntansi pembiayaan terdapat dua jenis transaksi. Yang pertama adalah penerimaan pembiayaan. Pada penerimaan pembiayaan, berisi semua penerimaan kas di rekening kas umum negara atau daerah yang berasal dari transaksi pembiayaan. Contohnya seperti pinjaman, hasil penjualan obligasi, pencairan dana cadangan, dan lain-lain.
Untuk penerimaan pembiayaan ini diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Yang kedua adalah pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan berisi semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang terkait dengan transaksi pembiayaan. Contohnya seperti pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, dan lain-lain. Untuk pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Oke, di jurnal realisasi pendapatan di sisi OPD atau organisasi perangkat desa, di sisi debit mencatat utang kepada BUD. Dan itu menunjukkan bahwa OPD mengakui adanya hak BUD atas pendapatan yang diterima oleh OPD, namun dananya belum disetor ke kas daerah. Di sisi kredit pendapatan, pencatatan ini menandakan bahwa pendapatan telah benar-benar terjadi atau direalisasikan oleh OPD. Di sisi BUD atau bendahara umum daerah, mencatat kas di kas daerah pada sisi debit ini menggambarkan bahwa kas daerah bertambah karena OPD telah menyetor dana pendapatan. Mencatat pendapatan pada sisi kredit, dengan pencatatan ini BUD mengakui bahwa pendapatan tersebut telah masuk secara resmi ke kas daerah. Oke, di pengembalian pendapatan, di slide ini menjelaskan proses ketika terjadi pengembalian pendapatan pada tahun anggaran yang sama. Di pencatatan OPD, pengembalian dicatat dengan mengurangi pendapatan pada sisi debit dan mencatat utang kepada BUD pada sisi kredit. Ini menunjukkan bahwa OPD harus mengembalikan pendapatan yang sebelumnya telah diakui. Selanjutnya, di BUD, ketika dana benar-benar dikembalikan ke kas daerah, BUD mencatat pendapatan berkurang pada sisi debit dan kas di kas daerah berkurang pada sisi kredit. Secara ringkasnya, slide ini menunjukkan bahwa pengembalian pendapatan dilakukan dengan membalik pencatatan pada pendapatan sebelumnya, baik di OPD maupun di BUD. Selanjutnya, pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu atau tahun anggaran sebelumnya. Pada pengembalian pendapatan yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya, OPD tidak membuat jurnal apapun, karena pendapatan yang dikembalikan bukan merupakan pendapatan tahun berjalan. Pengembaliannya hanya dicatat di level BUD. Di BUD sendiri, pengembalian ini tuh dicatat sebagai pengurangan silpa karena secara akuntansi pendapatan tahun lalu sudah menutup APBD tahun sebelumnya. Oleh karena itu, BUD mencatat silpa atau pengembalian pendapatan pada sisi debit dan mencatat kekurangannya di kas daerah pada sisi kredit. Secara singkat, ini tuh menunjukkan bahwa untuk pendapatan tahun lalu, pencatatan pengembaliannya hanya dilakukan oleh BUD dan tidak melibatkan OPD. Oke, di bagian ini aku akan jelasin tentang jurnal realisasi belanja dan juga sebaliknya. Jurnal realisasi belanja untuk mencatat bahwa belanja benar-benar dilakukan dan mengurangi kas daerah. Untuk jurnalnya, belanja di OPD itu ada di debit karena belanjanya bertambah, piutang dari BUD di kredit karena OPD-nya belum membayar, jadi BUD yang akan membayar, sehingga jurnal di BUD belanja ada di debit dan kas di kredit karena kas daerah berkurang. Kemudian ada jurnal realisasi belanja modal untuk mencatat bahwa pemerintah mengeluarkan uang untuk membeli atau membangun aset tetap dan mengakui bertambahnya asetnya di neraca. Jadi jurnalnya itu di OPD belanja modalnya dicatat di debit karena belanjanya bertambah, sedangkan piutang dari BUD di kredit karena OPD menagih pembayaran ke BUD. Di jurnal korolarinya itu aset tetap dicatat di debit karena asetnya bertambah dan diinvestasikan dalam aset tetap itu ada di kredit karena itu menunjukkan sumber ekuitasnya. Sedangkan jurnal di BUD-nya itu kasnya berkurang, makanya ada di kredit. Selanjutnya, jurnal pembelian UP untuk mencatat penerimaan dana UP yang sifatnya uang muka bukan belanja. Nah, kas bendahara OPD di debit karena terima dana dan dicatat di kredit sebagai uang muka dari BUD karena harus dipertanggungjawabkan. Di BUD, pembelian UP itu dicatat sebagai piutang di debit dan kas berkurang di kredit. Selanjutnya ada jurnal penanggung-jawaban UP atau SP2D GU. Untuk mengubah penggunaan UP menjadi belanja resmi, jurnalnya itu belanja OPD di debit, piutang dari BUD di kredit, karena BUD mengganti jadi belanjanya tuh ada di debit dan kas daerah di kredit. Lalu ada jurnal pertanggungjawaban UP atau SP2D GU nihil. Untuk menutupi UP sepenuhnya belanjanya tuh diakui, UP dilunasi, sisa dana dibersihkan. Jurnalnya itu belanja di debit, piutang dari BUD di kredit, uang muka dari BUD di debit untuk menghapus utang UP. Kas bendahara di debit karena disetor dan di BUD itu uang muka pada OPD di kredit untuk menutup piutang. Lalu jurnal pengembalian sisa UP untuk mencatat sisa UP yang dikembalikan ke BUD. Jurnalnya kas bendahara di kredit karena mengembalikan uang dan uang muka dari BUD itu ada di debit karena utang UP-nya berkurang. Dan di BUD sendiri kas di debit karena menerima kembali uang.